dengan tugas yang pertama di 2 minggu yang lalu tentang tugas mencari artikel. Ya, siapa yang paling banyak mendapatkan artikel sesuai dengan minat yang akan ditulisnya? Ada yang mendapat sampai 20 artikel atau 30 artikel. Ada yang mendapat berapa artikel yang paling banyak? Kalau PJ kelasnya berapa dapat artikel? Saya baru dapat 10, Prof. Vali baru dapat 10. Kenapa baru 10? Apa kendalanya? Kendalanya Kira-kira apa? mungkin saya di nggak kesesuaian isinya sama dengan minat saya gitu, Prof. Kesesuaian isi sama minat. Oke, baik. Yang lain? Atau ada yang belum dapat sama sekali? Ada yang belum dapat sama sekali? Ya, saya mengasumsikan bahwa ada yang belum dapat, mungkin lebih banyak yang belum dapat. Kemudian ada yang dapat tapi belum sampai 10, dan mungkin ada yang sampai 20 dan ada yang tidak belum sampai 30. Ya. Nah, nanti akan saya buatkan kartu kontrol. Tugas pertama siapa yang sudah, siapa yang belum, berapa artikel yang sudah diperoleh. Kemudian per hari ini, ya, setelah selesai kita ketemu hari ini, maka tugas berikutnya adalah menyusun bab satu dari latar belakang, kemudian sampai pada rumusan masalah. Ya. Nah, kita mulai dengan pertanyaan bagaimana membuat judul yang baik, gitu ya. Atau bagaimana membuat judul yang tidak terlalu panjang, singkat, padat, dan sesuai dengan masalah penelitian yang akan kita teliti. Nah, di slide ini ada contoh judul, ya, di mana dalam judul itu ada 3 keyword, ada 3 kata kunci. Ya. Jadi kata kunci itu harus dicari, ya. Yang pertama harus dicari apa kata kunci dari tema skripsi yang akan kita tulis. Nah, kita cari yang pertama, kalau di contoh ini adalah ada partisipasi publik, kemudian ada kampanye politik, dan ada media sosial. Ya, nah ini bisa kita kategorikan adalah variabel dalam penelitian kita, ya, variabel dalam penelitian. Nah, ketika sudah menemukan 3 kata kunci atau sekian banyak kata kunci, kemudian kita susun menjadi satu judul. Ini contoh, ya, model partisipasi publik baru pada kampanye politik dan media sosial di media sosial. Jadi dari 3 kata kunci ini, 3 kata kunci dalam tema skripsi Anda itu dirangkai dalam satu satu judul penelitian. Ya, jadi eh, intinya adalah yang harus kita tentukan kata kunci, dan yang kedua adalah menyusun 3 atau lebih dari kata kunci menjadi satu kalimat judul. Perlu kita ingat bahwa judul yang kita buat itu jangan sampai lebih dari 13 sampai 16 kata. Ya. Jadi judul jangan terlalu panjang. Ya. Jadi judul itu kurang lebih 13 sampai 16 kata saja, ya, kata saja. Jadi jangan terlalu panjang, ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu panjang. Ini tentu eh,
tidak memperhitungkan kata sambung ya. Kata sambung, kata sambung tidak dihitung ya. Nah, di dalam judul kan terkadang kita menemukan kata kunci dan ya, ada serta, kemudian di mediasi ya, dan lain-lain. Nah, ini di luar dari 13 sampai 16 kata tersebut. Nah, ini contoh pertama. Misalnya contoh yang kedua adalah terkait dengan kata kunci karakter atau identitas. Lalu kata kunci yang kedua adalah model pembelajaran eh, atau culturally responsive teaching ya. Lalu etnokimia. Nah, kita di sini menemukan tiga kata kunci lalu dibuatkan satu judul. Misalnya model pengembangan karakter dan identitas budaya melalui pembelajaran etnokimia. Nah, di sini ada dua kata sambung dan lalu ada melalui. Jadi kata di dalam judul ini hanya model pengembangan karakter, identitas, budaya, pembelajaran, dan etnokimia. Cuma 6 kata, gitu ya. Jadi di judul ini cuma 6 kata. Karena variabelnya cuma ada 3. Misalnya gitu ya. Nah, kalau variabelnya misalnya lebih dari 10 atau lebih dari 16, ya, kalau pertanyaannya adalah kalau kalau variabel skripsinya ya, skripsinya itu lebih dari 16 variabel, 16 variabel. Maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, tentu kita bisa meringkas ya. Kita bisa meringkas beberapa beberapa variabel jadi satu kata atau lebih. Satu kata atau lebih gitu ya. Contoh contoh apa yang bisa kita singkat dari sekian banyak variabel. Ya. Contoh ada misalnya eh, skripsinya terkait dengan ekonomi makro ya. Di sini ada tingkat bunga ya, ada tingkat bunga gitu ya. Harga harga minyak ya, harga minyak, kemudian ada kurs ya, kemudian ekspor, kemudian pertumbuhan ekonomi ya, kemudian pendapatan. Ini kan panjang sekali nih ya. Maka kita bisa meringkas menjadi ya, meringkas menjadi 2 kata saja. Bisa menjadi ekonomi makro atau ya ekonomi makro gitu ya. Menjadi ini saja. Atau 3 kata menjadi asumsi ekonomi, asumsi ekonomi makro. Ya, ya, jadi dari sekian banyak nama variabel, karena kita mau meneliti banyak variabel ini, kita cukup pengaruh asumsi ekonomi makro, itu pengaruh asumsi ekonomi makro terhadap misalnya apa gitu ya. Itu kita bisa ringkas seperti itu. Itu kalau jumlah variabel yang mau kita teliti sangat panjang. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya pengembangan karakter. Nah, ini kita bisa membedakan ya antara misalnya nomor 2 nih. Ini nomor 2. Judul pertama misalnya pengembangan karakter dan identitas budaya siswa melalui model pembelajaran culturally responsive teaching dan terintegrasi etnokimia. Nah, judul ini kan terlalu panjang ya. Jadi judul ini terlalu panjang bisa kita persingkat
model pengembangan karakter dan identitas budaya bangsa melalui pembelajaran etnokimia. Demikian yang ketiga ya, kita bisa melihat contoh judul pengembangan mini brandware easy handling untuk pencegahan atau mencegah kebakaran daerah padat penduduk. Nah, kita bisa persingkat desain baru mini brandware easy handling gitu ya. Jadi judul tidak perlu terlalu panjang, ya. Eh, Bisa dipersingkat seperti ini menjadi beberapa kata saja dari eh, panjang-panjang judul yang kita bikin. Gitu ya. Kemudian contoh yang berikutnya bisa kita lihat judul pengembangan model web based karakter building untuk pengelolaan sekolah dasar di DKI Jakarta. Kita bisa meringkas judul yang panjang ini menjadi model web based karakter building untuk pengelolaan sekolah. Nah, kalau di atas misalnya ada lokasi penelitian di DKI Jakarta, kita boleh hapus ya. Lokasi penelitian di judul kita boleh hapus, kita boleh hilangkan, tapi kita bisa munculkan di bab 3 di metodologi penelitian ya. Jadi tidak mesti harus diletakkan judul lengkap dengan lokasi penelitiannya, bisa dihilangkan dan itu dimunculkan di metodologi penelitian. Karena di sana ada sub lokasi, waktu dan tempat penelitian. Gitu kan ya. Jadi lokasi bisa di bab 3. Terakhir ini ada judul juga, misalnya model baru menulis akademik bahasa Arab dan seterusnya melalui pendekatan kontekstual. Itu eh, contoh mencari atau membuat judul. Dan intinya adalah ada dua yang harus kita perhatikan ketika membuat judul selain eh, yang kita diskusikan tadi seperti keywordnya dan jumlah kata. Judul yang kita bikin juga adalah harus eye-catching, gitu ya. Nah, ini eye-catching ya, ya ini eh, apa? eh, Seseorang membuat eh, dia tertarik untuk membaca apa isi dari judul penelitian yang dia baca, gitu ya. Jadi seperti misalnya Worthless Picture Book, ini kan orang membuat penasaran gitu ya. Membuat penasaran apa sih yang dimaksud dengan Worthless Picture Book, sehingga dia akan membaca isinya, minimal apa finding dari skripsinya. Ya. Tapi kalau judulnya tidak menarik, maka seseorang tidak tertarik untuk bisa membaca apa sih dari isi dari atau funding dari skripsi yang Anda bikin. Ya. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membuat judul. Dan di pertemuan awal sudah kita diskusikan bersama bahwa jangan memulai menulis skripsi itu dari judul. Ya, hindari ya. Ini tidak haram, tapi menghindari atau menghindari mulai dari judul. Judul penelitian. Ini kenapa? Karena ini akan memborder, gitu ya. Memborder Anda untuk mencari artikel, memborder Anda untuk mencari teori, gitu ya, atau teori penghubung. Seperti saat ini Anda bingung apa judulnya misalnya, gitu. Oke. Eh, Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana judul penelitian.
Enggak. Ya. Nah, kalau menghindari dari judul maka harus minimal ya Anda minimal memulai dari eh, hasil hasil pemetaan artikel, ya. Hasil pemetaan artikel yang Anda minati, ya, yang Anda minati. Ya, nanti kita susun bersama bagaimana membuat pemetaan dan seterusnya dan bagaimana mencari eh, artikel. Ada yang mau kita diskusikan bagaimana membuat judul yang baik dan benar? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana em, how to write the best introduction? Bagaimana menulis pendahuluan yang baik di dalam bab satu atau latar belakang penelitian. Itu kan yang menjadi pertanyaan kita semua. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dikerjakan? Kita memulai dari mana dan seterusnya. Ya. Tentu pertanyaan ini harus kita jawab dengan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan. Ya, apa sih tujuan membuat pendahuluan? Coba Anda masuk ke PBE, ya, Anda cari skripsi yang ditulis eh, dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan pedoman. Kemudian Anda juga cari skripsi yang sekedar lulus saja, bandingkan isinya seperti apa, gitu ya. Sehingga Anda bisa membedakan kira-kira menulis skripsi yang baik itu yang bagaimana. Itu Anda bisa bandingkan contoh yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah sajikan latar belakang dengan singkat, jelas, menarik, informatif, dan tidak bertele-tele. Nah, jadi karena sekarang fasilitas kan semakin banyak, ya AI makin susah dipilih mana yang bagus, mana yang sesuai dengan karakter kita, ya. Atau kita menggunakan Google, ya kita masukkan kata kunci pertumbuhan ekonomi, keluarlah banyak sekali latar belakang penelitian. Maka yang kita lakukan adalah tinggal copy paste saja, gitu ya. Kita menemukan satu paragraf ini bagus buat latar belakang pertumbuhan ekonomi. Anda copy paste, masukkan ke latar belakang. Anda cari lagi tentang pertumbuhan ekonomi. Ketemu lagi satu paragraf yang menarik buat Anda. Anda copy paste lagi gitu ya. Lalu masukkan lagi di latar belakang sampai latar belakangnya sangat banyak, tapi runtutan antara paragraf pertama dan paragraf berikutnya itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Jadi hanya tumpukan-tumpukan copy paste paragraf-paragraf terkait dengan tema atau misalnya pertumbuhan ekonomi. Jadi keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu ceritanya tidak berurut, gitu. Sehingga yang membaca pun bingung gitu ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Kemudian yang ketiga, penjelasan berupa ringkasan kajian ilmiah. Nah, nanti kita lihat urutan-urutannya atau tugas pertama kan kemarin mencari artikel. Itulah yang dimasukkan di sini, yang dimasukkan ke sini gitu ya. Ini adalah kajian-kajian ilmiah yang dimasukkan ke sini. Lalu original. Nah, original. Ini adalah hasil karya Anda sendiri. Nah, similarity atau kesamaan dengan tugas-tugas orang lain, skripsi orang lain, artikel orang lain, kalau bisa diminimalisir maksimal 30% saja tingkat kesamaannya, ya. Supaya menghindari hal-hal yang jangan sampai Anda sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan, begitu ditemukan ada tingkat plagiarisme lebih dari sekian puluh persen, maka dalam kode etik akademik ilmiah di fakultas dan universitas itu kan ada.
gelar Anda bisa ditinjau kembali dan bisa dicabut, dan hukumannya adalah kalau paling berat Anda di DO, dikeluarkan dari kampus. Itu kalau tingkat plagiarismenya atau tidak original karya Anda. Ya. Demikian seterusnya, kreatif, kemampuan berpikir itu ditulis dengan jelas. Lalu yang perlu kita perhatikan juga adalah ini di tema penelitiannya harus yang up to date, yang sedang tren. Misalnya saat ini apa sih yang tren? Ya, apa yang tren, apa lagi yang sedang update, apa yang lagi booming, apa yang lagi eh, kalau misalnya kita tarik makronya, satu statement dari presiden yang paling ngetren itu kan bahasan ketahanan pangan, hilirisasi, ketahanan energi, gitu ya. Nah, itu yang lagi tren, MBG, gitu ya. MBG, bahkan Profesor Arif Ansori, guru besar Unpad yang menjadi anggota Dewan Eksekutif Nasional juga sudah membuat satu tulisan pengaruh MBG terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ya, itu eh, berdampak MBG terhadap kemiskinan. Contoh, kalau kita misalnya menganalisa ya tulisan dari Profesor Arif ini, kenapa MBG mempengaruhi kemiskinan? Kita analisa saja dalam satu rumah itu ada 3 anak yang sekolah di level SD, SMP, dan SMA. Kemudian ketiga-tiganya itu adalah penerima atau masuk program MBG, makan siang gratis. Ya. Tentu dalam 1 bulan, satu orang itu kan rata-rata per hari kan 10.000 dalam seminggu 20 hari sekolah. Maka satu orang anak memperoleh eh, persamaan pendapatan dengan 200.000 per bulan. Kemudian 3 saudara yang lainnya berarti kan dalam satu keluarga itu memperoleh MBG. Kalau dikonversi ke rupiah memperoleh pendapatan setara dengan pendapatan 600.000 per bulan. Ya. Belum orang tuanya mendapatkan subsidi, kemudian kesehatan subsidi, dan seterusnya. Nah, itu kan berdampak ke sana. Nah, Anda bisa mencari isu-isu yang kira-kira apa yang lagi tren atau yang sedang populer. Ya, itu Anda cari dan sesuai dengan minat. Nah, ketika sudah ketemu apa yang ngetren, Anda cari kata kuncinya, Anda cari keywordnya, lalu Anda cari publikasi terkait dengan apa yang ngetren itu. Gitu ya. Nah, itu yang harus Anda uh, lakukan. Nah, kita di slide ini pendahuluan ya, pendahuluan dimulai dari ya ini kalau yang gambar ini kan ada 2 segitiga, ada segitiga sama kaki dan ada segitiga sama kaki terbalik. Ya. Jadi sebetulnya ini gambar ini mencerminkan postur bahasan di dalam latar belakang penelitian skripsinya. Ya, pendahuluan ini dimulai dengan general statement of problem area. Ini ditandai dengan yang merah. Ya. Jadi latar belakang itu isinya yang pertama adalah general background yang terkait dengan problem area. Ya, problem area. Problem area itu misalnya kita punya variabel X, ya X1, X2, X3, dan seterusnya mempengaruhi variabel Y atau variabel independen, independen, independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, yang mana yang menjadi problem area?
Mana yang menjadi problem area? Problem area adalah tentu variabel Y, ya. Nah, di general background ini, kemudian yang merah ini ada merah, general background itu isinya adalah pendahuluan, pendahuluan secara umum, secara umum terkait dengan terkait dengan variabel dependen, ya, terkait dengan variabel dependen. Misalnya variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi pengaruh tingkat bunga, pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka eh, general statement di sini yang warna merah ini itu mengenai eh, tentang pertumbuhan ekonomi. Jangan memulai dari yang bukan pertumbuhan ekonomi. Jadi Anda ceritakan pertumbuhan ekonomi eh, merupakan sebuah atau pertumbuhan ekonomi adalah eh, bukan adalah hindari definisi dalam latar belakang pertumbuhan ekonomi itu suatu negara atau suatu daerah dan seterusnya gitu ya, mengalami fluktuasi naik atau turun dan seterusnya, itu tidak lebih dari kurang lebih dua paragraf saja, ya, dua paragraf saja, ya. Jadi yang merah ini, jadi misalnya satu-satu ini kan latar belakang masalah. Nah, paragraf pertama, kemudian paragraf kedua ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kecil sekali, tidak banyak bahasan tentang pertumbuhan ekonomi di latar belakang. Jadi ya, ini jadi di gambar ini porsinya, komposisinya kecil untuk general background. Nah, komponen yang paling besar adalah state of the art. State of the art itu adalah eh, tugas yang pertama yang saya berikan 2 minggu yang lalu. Anda mencari artikel, kemudian temukan apa finding dari setiap artikel yang Anda temukan. Artikel A findingnya apa, artikel B findingnya apa, artikel C findingnya apa, ya. Nah, state of the art ini berisi tentang ini kan general background. Kemudian ini berisi disebut dengan scientific background atau latar belakang secara ilmiah. Isinya apa, gitu ya? Isinya apa scientific ini? Ini adalah isinya tentang pemetaan, pemetaan artikel atau publikasi yang Anda jadikan, yang Anda jadikan sebagai referensi, gitu ya. Reference, referensi, ya. Nah, kemudian di rationale of justification for proposed study based on the recent information and scientific fact. Nah, berarti selain artikel, publikasi juga berisi tentang empirical, empirical background. Ya. Nah, ini porsinya besar, ya, porsinya sangat besar ini. Ini mungkin ini kurang lebih ya 20 sampai 25 paragraf. Nah, ini 5 sampai 7 halaman lah kalau 20 sampai 25 paragraf. Ya, setelah ada cerita ini di dalam latar belakang saintifiknya, di bawahnya itu adalah empirical background. Ini berisi tentang fakta-fakta empirikal, fakta-fakta atau data-data gitu ya, data-data empirik, data-data empirik terkait dengan
latar belakang atau tema penelitian, misalnya pertumbuhan ekonomi, maka di sini datanya adalah tentang data pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh apa? Kurs, ya, tingkat bunga, investasi. Nah, ini semua ada datanya. Nah, data ini, data data-data di atas, data-data di atas disajikan dalam bisa table, ya, bisa chart, bisa pie, itu supaya kelihatan misalnya pertumbuhan ekonomi dalam bentuk eh, chart batang gitu misalnya gitu ya. Begini terjadinya begini gitu. Ini adalah persentase, dan ini adalah tahun. Tahun 2017 misalnya. Pertumbuhan ekonomi kita naik ya. 2019 sampai 2022 itu pertumbuhan ekonomi turun. Nah, berarti kan ini ada problem di sini. Ya, ada problem. Kenapa turun? Ada problem. Jadi pertanyaan kita, kenapa turun? Nah, itulah kenapa turunnya itulah disebut dengan gap, gap empirical data, gap empirical data atau gap empirical fact, gitu ya. Nah, ini kalau dari data kita bisa menemukan problemnya. Sementara kalau dari artikel gitu, kita pun bisa menemukan ada problem di sana. Ada problem. Artikel A menulis variabel ABCD, artikel B menulis EFG, artikel C menulis HIJ. Ya, dari sekian banyak artikel kan, lalu kita telah isinya, kita akan menemukan satu problem saintifik, ya, problem ilmiah. Tadi kan problem empirikal, ini problem ilmiah, bahwa masih ada artikel dari artikel yang kita telah ada variabel, ada indikator, ada dimensi yang perlu diteliti kembali, gitu. Nah, kita menemukan problem kan, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, empirical gap, nah itu kurang lebih 3 atau 5, ya bisa paragraf ya, atau eh, 1, 2, atau 3 halaman ya. Kemudian dari gambar ini, front yang terakhir ada warna kuning, ya. Ada warna kuning, yang ketiga ini disebut dengan front line. Apa itu? Di sini isinya adalah statement statement penulis, ya, tentang arti pentingnya kenapa, ya, kenapa riset problem ini dilakukan, ya. Karena di atas kan kita secara artikel kita menemukan problem, empirikal kita temukan problem. Maka kita membuat statement ya. Kenapa skripsi ini penting dilakukan, karena apa? Ya, sehingga dari statement inilah muncul bahwa eh, masalah penelitian, masalah penelitian ini penting dilakukan, penting dilakukan. Karena kan dosen pembimbing akan nanya,
kenapa ini dilakukan penelitian atau kenapa eh, tema ini diangkat jadi tema penelitian dalam skripsinya, gitu kan? Nah, maka Anda sudah punya jawaban ketika sudah menelaah artikel, kemudian sudah menemukan empirical gap-nya, bahwa secara saintifik dan secara general, ya, secara saintifik dan secara empirikal, ini penting dilakukan ketika ditanya oleh pembimbing. Karena kenapa? Anda bisa sampaikan reasoning dari apa yang Anda baca, apa yang Anda temukan di lapangan, kan? Tuh, ya. Nah, kita kembali ke atas, bagaimana mencari eh, atau membuat pemetaan artikel. Ya, kita ambil contoh. Di sini sudah kita ambil contoh artikel saya. Ya, ini Does Entrepreneurship Education and Cultural Promote Student Entrepreneurial Intention, the mediating role of entrepreneurial mindset. Jadi di sini saya dan Agus Wibowo, kemudian Pak Ludi dosen UM, Pak Sandi di dosen UM Malaya, Malang, menulis terkait dengan eh, pengaruh tentang pendidikan culture siswa terkait entrepreneurship, ya, hubungannya dengan intensi dimediasi oleh mindset entrepreneurial. Ya. Jadi Anda eh, minat risetnya terkait dengan entrepreneurial, khususnya pendidikan dan culture, minat dan mindset, gitu ya. Jadi ada empat kata kunci di sini: pendidikan, culture, intensi, dan mindset. Ya. Jadi dari empat kata kunci ini dirangkai menjadi satu judul penelitian menjadi seperti ini. Oke, ini Anda sudah menemukan satu artikel, ya. Anda menemukan satu artikel, ya, inilah artikelnya, ya. Kita asumsikan ini artikelnya. Lalu apa finding dari artikel ini? Nah, Anda tinggal mencari findingnya di sini, kan? Ini kan ada finding, ini ada finding di sini, ya. Jadi kalau menemukan artikel, Anda sudah eh, eh, Anda lihat saja findingnya artikel ini, kan? Jadi misalnya latar belakang, ini misalnya satu satu latar belakang masalah, ya. Latar belakang masalah penelitian. Kemudian ini kan tentu general general background, ya. Ini dua atau tiga paragraf. Ini bab satu, ya. Bab satu pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah scientific background. Nah, scientific background ini Anda menemukan satu nama saya, gitu ya, Saparudin. Kemudian tahun 2020, gitu kan, ya. Findingnya apa, gitu ya. Nah, apa findingnya di sini? Atau temuannya apa? Temuannya mengindikasikan bahwa mindset entrepreneurial berhasil signifikan mempengaruhi intensi entrepreneurial. Ya, jadi ini masukkan finding. Oke, nah, Anda masukkan findingnya di sini. Kemudian tentukan eh, Anda melihat bahwa dari finding itu tentu saya merujuk ke siapa, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya susah mencari artikel, nah, Anda carilah apa yang menjadi rujukan saya, gitu ya. Oke, Anda sudah menemukan artikel master. Artikel masternya saya, misalnya penulisnya.
maka Anda mencari artikel berikutnya, ya, di referensi ini, ya, di referensi ini saya membuat atau menjadikan artikel sebagai rujukan utama itu 80% dibandingkan dengan buku. Ya, tolong perhatikan ketika mencari jurnal, jurnalnya yang betul-betul jurnal yang terbit di internasional jurnal yang bereputasi, ya. Dan artikel itu menjadikan referensi utamanya adalah artikel, ya. Nah, jadi ada Kia misalnya. Dia juga menulis tentang entrepreneurship intention among student, gitu kan? Sama. Kemudian Akmaliyah, dia juga menulis tentang entrepreneurial mindset. Lalu Anwar, ya, Anwar, dia juga menulis tentang exploring entrepreneurial character, mindset, ya. Lalu ada AO, juga menulis tentang entrepreneurial intention. Ada Aran, juga menulis tentang entrepreneurial intention, dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat artikel ini, semuanya, ya, rata-rata semua jurnal, semua internet entrepreneurship gitu ya, mempengaruhi tentang macam-macam. Nah, alamatnya ini ada DOI-nya, ya, sampai ke bawah. Kalau Anda perhatikan, semua referensi yang saya gunakan itu semuanya adalah artikel. 80% ke atas artikel. Jadi dari satu artikel ini saja Anda sudah menemukan lebih dari 30 sampai 40 artikel tentang entrepreneurial. Nah, oke, kita kembali ke atas. Ini misalnya eh, setelah saya itu ya, setelah saya Saparudin tentang findingnya itu, Anda kemudian mencari artikelnya Adikia. Ini Anda buka, ya. Apa sih artikel dari Adikia? Ya, nah ini judulnya Adikia Entrepreneurship Intention Among Students, The Antecedent Rule of Culture Entrepreneurship Training and Deployment. Ya, penulis lengkapnya Adewale Adikia dan Fatima Ibrahim. Nah, ini artikel kedua kan ya. Jadi Anda tulis apa sih finding dari artikel ini? Anda cari findingnya. Nah, apa finding dari artikel Adikia? Anda cari findingnya. Dia menggunakan 357 responden. Ya, kemudian didistribusi ke beberapa beberapa responden yang berbeda gitu. Dia menggunakan analisis regresi. Kemudian apa temuannya? Temuannya adalah eh, bahwa eh, temuannya mengindikasikan bahwa perceived appropriateness, perceived effectiveness dan seterusnya itu secara positif dan signifikan mempengaruhi entrepreneurial intention. Gitu kan ya. Nah, itu temuannya berarti Anda sambungkan lagi di sini. Selain Saparudin, artikel kedua Adikia tahun 2016 ini kalau tidak salah, ya, eh, 2016 2016 temuannya tentang findingnya apa gitu ya. Findingnya apa terkait dengan entrepreneurial. Oke, gitu ya. Nah, setelah Adikia, kita baru mencari Adikia, kita lihat apa sih referensi yang digunakan oleh Adikia. Ini dia menggunakan jurnal Organization Behavior and Human Decision Process tahun 91. Dia
tentang the theory of plane behavior. Pasti isinya gitu. Nah, dia menggunakan si eject ya, ya kan? Kemudian eject apa sih temuannya eject? Apa temuannya eject? Coba kita lihat. Eh, Temuannya eject itu tentang ya tentang behavior misalnya, behavior, minat, skill, ya kan? Behavior. Nah, dan seterusnya. Nah, eject si apa si eject ini apa referensinya? Banyak lagi gitu ya. Terus ke sana. Nah, dan seterusnya. Ini baru Saparudin, kemudian Aditya, lalu Icek ya Icek tadi Icek tahun Icek tahun 1991 ya 1991. Jadi ini berurut 2020, 2016, 91. Jadi saya merefer Aditya merefer Icek ya. Itu baru eh, satu apa namanya? Satu arah antara saya merefer Aditya merefer Ijek. Ya kan ya. Kemudian paragraf berikutnya Anda bisa sambung lagi di paragraf berikutnya. eh, Ya paragraf berikutnya itu Akmalia gitu ya. Akmalia tahun. Nah, ini ada tahunnya tahun 2016. Akmalia tahun 2016. Apa finding dari artikel Akmalia? Anda tinggal buka jurnalnya Akmalia. Nah, ini Akmalia tahun 2019, 2016 tentang predictor entrepreneurial mindset. Ya, among university student. Temuannya pasti bisa kita lihat di abstraknya kan? Bisa kita lihat di abstraknya apa sih temuannya? Findingnya gitu ya. Dia bisa menemukan ini ada findingnya bahwa korelasinya sangat tinggi terhadap self entrepreneurial kompetensi dengan entrepreneurial mindset ya dengan menggunakan regresi analisis. Dan Anda masukkan di sini. Apa findingnya dari Akmalia? Kemudian Akmalia ya merefer siapa? Kita menggunakan rujukannya siapa? Ya. Nah, ini kan dia menggunakan juga jurnal tentang promoting entrepreneurship in, in Malaysia. Jadi disambung lagi di sini ada Aroki Asami itu tahun 2011. Apa findingnya? Apa findingnya? Kemudian Arosami ini merefer siapa gitu ya? Dia merefer siapa? Demikian seterusnya. Jadi kalau Anda sudah menemukan satu master artikel, maka Anda bisa memperoleh artikel di atas 100 pun sangat mudah. Sangat mudah. Dan artikel ini dengan artikel yang di-refer itu tidak kurang, kurang lebih sama. Sehingga scientific background di sini, ya scientific backgroundnya di atas ini
scientific background, Anda memiliki kurang lebih ya scientific background Anda memiliki kurang lebih 23 sampai 25 paragraf yang tentunya rujukan artikelnya gitu bereputasi, bereputasi. Oke ya. Nah, itu diperoleh dari scientific. Nah, begitu Anda sudah menyusun scientific background, disusul dengan empirical background. Nah, ya, sebelum ke empirical background, Anda sudah memiliki pemetaan di sini. Saparudin meneliti tentang entrepreneurial, findingnya apa? Aditya, entrepreneurial marketing, findingnya apa? Variable yang digunakan apa? Dicek apa? Gitu ya. Kemudian Akmalia apa? Eroke, Arokia Sami, findingnya apa? Dan seterusnya. Sehingga Anda di atas 100 pun, Anda gampang memperoleh artikel gitu ya. Gampang dong. Jadi kalau Vali hanya mendapatkan 10 artikel itu sangat 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 upayanya baru sampai Rawamangun. Gitu ya Vali. Baik, Prof. Jadi mencari artikelnya seperti itu. Anda cari minatnya apa, tema skripsinya apa, ya. Lalu Anda carilah tuh artikel yang bagus, yang sesuai dengan minat. Nah, kalau sudah menemukan, itu kan polanya sama seperti multi level ya. Polanya kan sama multi level. Si A merefer si B, si B merefer si C merefer si D, dan seterusnya. Sampai pada titik di mana kita sudah puas menemukan eh, ibaratnya sanatnya gitu ya. Si A merefer si B sampai sekian tahun ke belakang. Itu baru satu orang yang saya refer. Kemudian eh, referensi yang kedua yang saya pakai itu kan panjang juga ke belakang tuh. Referensi yang ketiga saya pakai panjang juga ke belakang. Jadi sangat mudah mencari artikel itu sepanjang Anda punya niat yang besar mencari artikel. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Safina Open Camp, silakan bertanya. Iya, Prof, izin bertanya. Hmm. Kalau misalnya, kan tadi misalnya kita ada satu artikel yang udah kita dapetin. Nah, tadi kan bisa ambil dari artikel lainnya tuh bisa ambil dari sumber artikel, eh, bisa dibilang artikel utama dari kita gitu kan ya. Tapi kan Ya, untuk tahun artikel yang sumber artikel dari artikel utama yang kita jadikan rujukan itu kan tahunnya mungkin ada yang 10 tahun ke belakang atau beberapa tahun ke belakang. Itu apakah nggak apa-apa ya, Prof? Sedangkan kalau misalkan eh, sedengar-dengar saya gitu ya, itu kebanyakan tuh kalau sumber-sumber gitu biasanya 5 tahun ke belakang, Prof. ya. Jadi kita analisa ya. Kalau kajian ilmiahnya itu Sosek Home itu kan tulisannya sangat cepat sekali pergerakannya. Jadi untuk bisa menemukan artikel terbaru itu sangat mudah. Itu pengalaman saya gitu ya. Itu sangat mudah, apalagi Sosiekom itu kan cepat sekali pertumbuhannya. Eh, Cepat sekali orang-orang meneliti tentang Sosiekom. Ya, itu sangat cepat sekali. Kecuali kalau dia kajiannya saintifik, ya, MIPA, kedokteran, teknik itu tidak sekencang Sosiekom. Ya, gitu ya, Safina. Jadi eh, sepengetahuan saya untuk Sosiekom itu jarang sekali dengan tema yang eh, terkait dengan sosial, ekonomi, humaniora, gitu, pendidikan, itu kencang sekali. 2020 dengan tema yang sama itu cepat sekali. Tinggal kita upaya mencari, misalnya terkait dengan tema apa, kita cari lagi, jangan cari yang 10 tahun yang lalu.
Karena impossible eh, variabel-variabel sosial ekonomi humaniora itu terakhir diteliti atau dipublikasi 10 tahun yang lalu. Karena kan perkembangannya sangat cepat sekali. Kecuali tadi itu eh, teknik, kedokteran, saintifik itu kan tidak sekencang sosikum. Ya. Jadi saya kira sepengetahuan kita jarang sekali untuk sosikum itu eh, mandek di tahun 2010, jarang sekali. Ya, itu umumnya 2010, 2020 gitu ya. Itu terakhir. Jadi upayakan jangan 10 tahun terakhir karena kami pun melihat sosial community sangat cepat sekali perkembangan perkembangan variabel yang diteliti yang dipublikasi di jurnal berputasi. Ya, tinggal upayanya Safina mencari di mana. Kalau mencarinya di ruang perpustakaan, ya Anda akan menemukan yang terpampang di situ saja. Anda bisa cari di, saya kira kan banyak ya, saya kira banyak eh, apa kayak Elsevier, ya Anda Elsevier, kemudian Scopus, ya, kemudian Emerald, Emerald, kemudian yang paling gampang Google Scholar, paling gampang Google Scholar, Cendekia. Kalau di perpustakaan UNJ, kalau tidak salah, dia sudah langganan eh, apa? Yang sudah pernah masuk di perpustakaan UNJ, dia sudah langganan Perpus UNJ itu sudah langganan, itu sudah langganan. Portal jurnal internasional. Jadi Anda masuk ke sini aja. Ya, kalau UI saya boleh coba kalau saya perhatikan UI itu namanya remote list, remote list. Lalu UI itu menggunakan remote list. Jadi dia bisa menggunakan Oxford, Cambridge, Gale, Springer, Lee, Emerald, Taylor, dan seterusnya. Dan mahasiswanya bisa mahasiswanya bisa mengakses artikel ini secara gratis. Super remote list. Kalau di perpus UNJ, Anda bisa masuk ke sini ke portal jurnal. Nah, kalau di PBE, PBEFE, ya, PBEFE, PBEFEB UNJ, Anda bisa cari teori di portal ebook, ya. Karena selama saya jadi WD2, saya setiap tahun membeli langganan ebook dan langganan ebook di sini. Anda masuk ke PBE, ketemu Bu Wiwin, petugasnya, kemudian eh, Anda minta tolong mencari teori buku-buku di sini. Ya, oke. Nah itu kalau apa namanya membuat scientific, ya, membuat scientific teori.
Nah, kemudian kita sedikit loncat, ya, kita sedikit loncat, kita sedikit loncat ke bab 2, ya, sebelum kita ke bab 2. Nah, saya sebagai penulis pertama di artikel ini, tentu kan Anda akan mencari teorinya ya. Kita sedikit lompat, meskipun ini bahasan bahasan berikutnya bab 2, ya kan? Anda sudah bisa menemukan di sini di artikel ini ada literatur review kan tentang teori yang saya pakai, ya. Ini ada teorinya uh, Chuck Wuma, ya, N. Uba. Tapi saran saya cari buku ini. Ini tahun 2019 ya. 2019, 2014. Cari buku aslinya. Nah, apakah ini bisa dibuka ya? Tinggal cari buku aslinya di situ. Ya, itu ya. Untuk yang bab 2-nya. Jadi bab 2 ini Anda cari teori masing-masing variabel, masing-masing variabel di artikel, tapi cari sumber langsung, sumber aslinya. Anda kan sudah ketemu petunjuknya ya. Anda kan sudah ketemu petunjuknya. Untuk teori entrepreneurial culture, itu teorinya dari Danis. Teorinya Danis, judul bukunya apa, tahun berapa. Anda cari ini, lihat Anda kutip dari referensi asli. Ya, jadi variabel entrepreneurial culture, kemudian variabel entrepreneurship education, ini ada dari Libu, IAS, dari UU. Ini tinggal cari di referensinya, judulnya apa, tahun berapa, penerbitnya siapa. Kita sudah menemukan teori tentang entrepreneurial education. Kemudian teori entrepreneurial mindset, itu ada juga. Terus, oke. Kemudian sedikit lompat juga di bab 3. Anda bisa copy paste, apa namanya, bisa menduplikasi. Dia menggunakan metode apa, set desain apa, dan seterusnya. Jadi sebetulnya gampang ya. Lebih gampang lagi, tapi itu kalau dengan cara-cara kalau Anda mengkaji, menelaah, membaca, dan seterusnya. Tapi kalau Anda pakai apa, apa yang sering Anda pakai? Black, black box AI gitu ya. Black box AI itu misalnya buatkan saya satu proposal skripsi. Keluarlah kan di sini kan ya. Atau Anda menggunakan AI, meskipun itu sudah ada aturannya. Anda menggunakan AI, membuat latar belakang, itu juga boleh sebagai alat bantu. Itu sebagai alat bantu. Kalau black box AI ini banyak dipakai oleh mahasiswa untuk membantu mereka mencari. Nah, saya juga sering menggunakan black box ini selain Quillbot, ya, Quillbot, black box untuk membantu, sekedar membantu, tapi jangan dijadikan sebagai the main solution buat Anda membuat skripsi. Hanya sebagai alat bantu saja ya. Itu kemudian setelah selesai di scientific ya, scientific, kemudian empirical, lalu frontline. Frontline. Frontline itu adalah statement bahwa ini penting dilakukan. Nah, misalnya gini kan ya, kenapa penelitian itu penting dilakukan? Karena akan memberikan dua kontribusi nantinya, sangat penting.
Ya, yang pertama misalnya studi ini menawarkan tentang memberikan insight tentang entrepreneurship study di kampus, ya, memberikan pembelajaran macam-macam terkait dengan education, culture, mindset, intention terhadap siswa-siswa, ya, siswa-siswa di kampus kah, di sekolah kah, dan seterusnya. Itu dimasukkan di sini. Nah, dari frontline ini muncullah yang disebut dengan novelty atau kebaruan riset skripsinya, skripsinya. Ikan ya. Nah, di sini masuk ke dalam frontline, gitu ya. Seperti inilah struktur latar belakang penelitian masalah atau struktur latar belakang masalah penelitian. Tergambarnya seperti ini bentuknya. Kemudian ada beberapa, sebelum kita lanjut, beberapa slide. Ada yang mau bertanya? Ya, nah, jadi beginilah. General background bisa satu kalimat, satu paragraf, dua paragraf. Scientific background, 22 kalimat, ya. Nah, ini yang disebut dengan state of the art. Kutipan-kutipan Anda itu disebut dengan state of the art. Dan pentingnya riset itu disebut dengan frontline. Ya, seperti ini. Ya. Ini. Oke, slide terakhir. Ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi di dalam penulisan introduction. Ya, itu tadi yang pertama, Anda karena senang copy paste dari Google, dari artikel copy paste, akhirnya tidak terlalu fokus ya. Yang fokus itu ya misalnya ini contoh contoh saja, ini misalnya yang tadi ya, saya merefer siapa, kemudian yang saya refer merefer siapa dan seterusnya. Itu jadi dia secara berurut proses ilmiah itu eh, ada hierarkinya sampai ke belakang gitu ya. Kemudian hindari menulis latar belakang tidak jelas, tidak terkait dengan topik research. Jadi variabelnya tentang pertumbuhan ekonomi, kurs, eh, tingkat bunga, tapi yang dijelaskan di latar belakang itu terkait dengan di luar variabel penelitian. Ya. Nah, itu sering terjadi. Jadi hindari saja kalimat-kalimat sampah, kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan variabel penelitian. Nah, itu akan membuat pembacanya menjadi bingung ya. Oke, tidak memuat informasi tentang kapabilitas, teori dan eksperimen dan pengalaman peneliti dalam bidang yang dikaji. Nah, demikian seterusnya, tidak memuat informasi penulis tentang isu yang dikaji dan implikasi dari hasil kajian. Ini beberapa hal yang sering kita temukan di dalam menulis latar belakang. Oke, seperti itu. Tugas berikutnya adalah membuat latar belakang penelitian dimulai dari hari ini sampai kita masuk kembali setelah Lebaran. Hari Senin depan, apakah kita masuk atau tidak? Senin depan kan Lebaran ya. Iya, Prof. Nah, kita masuk lagi tanggal berapa? Kalau April, kita kan Sampai, April masuk lagi sampai tanggal tanggal berapa? 8, Prof. Tanggal 8. Iya, tanggal 8 masuk. Nah, berarti kita masuk di hari kemarin kan kita janjian hari Kamis ya. Berarti kita bisa masuk tanggal 10 kan? Kamis pagi, siang atau sore.
Oke, tolong Vali dan siapa Anggreni ya, ingatkan saya hari Kamis tanggal 10 kita masuk lagi di bulan April setelah Lebaran. Kalaupun Anda mau tambahan untuk jam berikutnya saya siap saja sepanjang saya ada waktu. Tapi kalau tidak kita masuk lagi tanggal 10 dan Anda kerjakan latar belakang penelitian sampai tanggal 10. Oke. Anda tugasnya sudah dua, pemetaan artikel, bagaimana mencari artikel, tadi kita sudah contohkan. Kemudian Anda bikin latar belakang penelitiannya. Nah, saya kira kan kalau Anda sudah menemukan artikel, Anda tinggal masukkan pakai AI, buatkan reasoning dari artikel ini. Keluar itu satu paragraf kan? Artikel B, buatkan saya reasoning dari artikel B. Keluar tuh satu paragraf. Nah, saya kira gampang. Kita gunakan AI sebagai alat bantu saja. Maka selesailah. Atau AI pun tolong sajikan saya data tentang pertumbuhan ekonomi. Keluar tuh data-datanya. Apalagi kalau yang pro ya. Oke, demikian. Tolong di absen untuk kelasnya masing-masing. Dan kita ketemu lagi hari Kamis tanggal 10 April. Selamat berlibur, selamat berlebaran. Sampai ketemu lagi. Terkait offline ataupun online, nanti kita janjian. Kalau Anda ke kampus, kita bisa offline. Kalau Anda tidak ke kampus, kita online. Tia, Vali, dan Safina, dan yang lain. Oke, baik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.